Bayangkan Anda terbangun di pagi hari, menyaksikan matahari terbit dari balik pepohonan dan menghirup udara segar yang penuh dengan aroma tanah basah dan bunga yang baru mekar. Di usia 50-an, mungkin Anda sedang mencari cara untuk memperkaya hidup Anda dengan aktivitas yang menenangkan dan menyehatkan dompet. Berkebun di halaman rumah bisa menjadi jawabannya. Tidak hanya menawarkan manfaat kesehatan, berkebun juga dapat menjadi sumber kebahagiaan dan kepuasan pribadi. Halo teman-teman, selamat datang di Baru 50-an Channel. Di sini kita akan membahas tentang perubahan fisik, perubahan mental yang pasti dialami oleh setiap wanita, supaya teman-teman nanti tidak kaget apabila mulai merasakannya. Dan tentunya tips-tips agar tetap siap, tetap sehat, dan tetap bahagia. Saya Mirna bakal sharing tentang daily life-nya seorang wanita yang berusia 50-an tahun. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat berkebun bagi wanita usia 50-an tahun. 1. Manfaat fisik. Berkebun merupakan aktivitas fisik yang melibatkan berbagai gerakan tubuh, mulai dari membongkar tanah, menanam bibit, hingga menyiram tanaman. Semua kegiatan ini membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan otot, dan ketahanan tubuh. Studi menunjukkan bahwa aktivitas fisik ringan hingga sedang seperti berkebun dapat membantu mengurangi resiko penyakit jantung, diabetes, dan osteoporosis yang umumnya meningkat seiring bertambahnya usia. 2. Manfaat mental. Interaksi dengan alam terbukti dapat mengurangi stres dan kecemasan. Berkebun memberikan kesempatan untuk berhubungan dengan alam, yang dapat memberikan rasa tenang dan kedamaian. Selain itu, proses merawat tanaman dari bibit hingga panen dapat memberikan rasa pencapaian dan kepuasan tersendiri. Untuk wanita usia 50-an yang mungkin menghadapi tantangan emosional seperti anak-anak yang telah dewasa dan meninggalkan rumah, berkebun merupakan pilihan yang tepat. Ini ada cerita dari seorang ibu bernama Sari yang berusia 52 tahun. Sejak anak-anaknya Dimas dan Rina pergi kuliah dan mulai bekerja di luar kota, rumahnya terasa sangat sepi. Suaminya masih bekerja sebagai pegawai negeri yang sering lembur, meninggalkan Ibu Sari sendirian di rumah. Kesepian yang dirasakan Ibu Sari makin terasa setiap harinya. Dia merindukan suara riang anak-anaknya, gelak tawa mereka di meja makan, dan obrolan ringan di sore hari. Saat suaminya bekerja dan anak-anaknya jauh, dia merasa kesepian dan tak bersemangat. Suatu hari ketika sedang membersihkan halaman belakang yang sudah lama terbengkalai, Ibu Sari menemukan beberapa biji cabai kering di dapur. Tiba-tiba terlintas ide untuk mencoba menanam biji-biji tersebut di halaman rumahnya yang luas namun kosong. Dia ingat betapa bahagianya dia dulu saat membantu ibunya berkebun di desa. Dengan hati-hati, dia menanam biji-biji cabai itu di sudut halaman, berharap bisa mendapatkan sedikit hiburan. Setiap pagi, Ibu Sari mulai rutin merawat tanaman cabai itu. Dia menyiramnya dengan penuh kasih sayang, memastikan tanahnya subur, dan menjaga dari hama. Tak disangka, kegiatan sederhana ini memberinya kesenangan yang luar biasa. Biji cabai itu tumbuh dengan subur. Perlahan-lahan, halaman belakang yang dulu gersang mulai berubah, menampilkan daun hijau yang segar dan cabai merah yang bergantung indah. Melihat tanaman-tanaman itu tumbuh, hati Ibu Sari kembali berbunga. Setiap pagi dia bangun dengan semangat baru untuk merawat kebunnya. Bukan hanya cabai, dia mulai menanam berbagai jenis sayuran dan bunga. Halaman belakang rumahnya berubah menjadi taman kecil yang penuh warna dan kehidupan. Selain memberikan kebahagiaan, berkebun juga memberikan Ibu Sari banyak manfaat mental. Kegiatan merawat tanaman membuatnya merasa lebih tenang dan rileks. Setiap kali dia merasa cemas atau sedih karena rindu pada anak-anaknya, dia akan menghabiskan waktu di kebun, merawat tanaman-tanamannya. Suara gemericik air dari selang penyiraman dan aroma tanah basah
memberikan kedamaian tersendiri. Kebun juga menjadi tempat Ibu Sari mengingat kembali masa-masa indah saat anak-anaknya masih kecil. Dia sering duduk di bangku kecil di sudut kebun, mengenang momen-momen kebersamaan dengan Dimas dan Rina. Kadang dia mengirimkan foto-foto kebunnya kepada anak-anaknya, menunjukkan perkembangan tanaman-tanaman yang dia rawat dengan cinta. Seiring waktu, kebun kecil Ibu Sari menjadi semakin indah dan subur. Tetangga-tetangganya mulai memperhatikan kebun tersebut dan sering mampir untuk mengobrol. Ibu Sari mulai berbagi tips berkebun dan bahkan memberikan hasil panennya kepada mereka. Kegiatan ini membuatnya merasa lebih terhubung dengan komunitas sekitar, mengurangi rasa kesepian yang dulu sangat menghantuinya. Kisah Ibu Sari adalah contoh nyata bagaimana berkebun bisa memberikan manfaat mental yang luar biasa. Manfaat sosial. Berkebun juga membuka peluang untuk bersosialisasi, bergabung dengan komunitas berkebun atau menghadiri acara dan workshop berkebun dapat memperluas jaringan sosial dan menawarkan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Ini sangat penting dalam menjaga kesehatan mental dan emosional pada usia lanjut. Manfaat ekonomi. Berkebun dapat membantu menghemat biaya kebutuhan dapur. Menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah sendiri bisa mengurangi pengeluaran bulanan. Selain itu, jika memiliki lahan yang cukup luas, hasil panen bisa dijual dan menjadi sumber pendapatan tambahan. Ada seorang ibu bernama Wati yang baru saja pensiun dari pekerjaannya di salah satu bank swasta. Setelah lebih dari 20 tahun mengabdi di dunia perbankan, Bu Wati akhirnya bisa menghabiskan waktu lebih banyak di rumah bersama suaminya, Pak Hasan. Namun setelah beberapa bulan pensiun, Bu Wati merasa sedikit mulai bosan dan ingin mencari kesibukan baru yang bermanfaat. Biasanya aktivitas from 5 to 9, sekarang di rumah saja. Suatu hari ketika sedang ngopi bareng dengan suami sambil nonton YouTube, Bu Wati mendapatkan info dari salah satu channel yang membahas tentang hobi bermanfaat setelah pensiun tentang bunga yang sangat populer di kalangan pecinta tanaman hias, yaitu adenium. Tanaman yang dikenal sebagai Kamboja Jepang tersebut ternyata mudah dirawat. Bunganya indah dan beragam, dan yang paling penting memiliki nilai ekonomis. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk mencoba berkebun di halaman rumahnya yang luas, tapi tidak terurus itu. Dengan semangat baru, Bu Wati mulai mencoba membeli 3 adenium untuk dijadikan indukan, lalu merawat tanaman-tanamannya dengan penuh kasih sayang. Dia menyiram, memberi pupuk, dan memastikan tidak ada hama yang merusak tanaman-tanamannya. Tak disangka, dalam beberapa minggu saja adenium Bu Wati tumbuh subur. Berbunga lebat, banyak bercabang dan menghasilkan banyak biji. Melihat hasil yang luar biasa tersebut, Bu Wati memiliki ide untuk menanam kembali sebagian dari biji-biji tersebut. Tidak sampai 1 bulan, Bu Wati mulai mendapatkan biji-biji tersebut tumbuh menjadi adenium mungil yang disusun rapi di halaman rumahnya. Para tetangga sangat menyukai keindahan warna-warni Kamboja Jepang tersebut. Ada yang datang dan meminta tanaman mungil tersebut. Ada juga yang membeli dengan harga tetangga. Bu Wati juga mulai menjalin kerjasama dengan penjual tanaman hias setempat untuk menitipkan agar dibantu jual. Dan bila penjual tersebut dapat order adenium yang banyak, tentunya dia pasti akan ambil dari halaman Bu Wati. Bu Wati juga memanfaatkan teknologi dengan membuat akun media sosial untuk mempromosikan adeniumnya. Ia mulai menerima pesanan dari orang-orang di luar daerahnya. Bahkan ada beberapa pelanggan berasal dari luar pulau. Berkat inisiatif ini, penghasilan Bu Wati semakin meningkat. Bu Wati merasa sangat bahagia dengan kegiatan barunya. Tidak hanya mendapatkan manfaat ekonomi, berkebun juga membuatnya merasa lebih sehat dan aktif. Setiap hari dia bekerja di kebunnya dengan penuh semangat, menikmati setiap proses dari menanam biji hingga berbunga. Berkebun telah memberinya tujuan baru dalam hidup setelah pensiun, membuat hari-harinya lebih
bermakna, dan produktif. Pak Hasan juga sangat mendukung kegiatan istrinya. Dia sering membantu Bu Wati di kebun, menghabiskan waktu bersama sambil merawat tanaman. Kebun kecil mereka menjadi tempat yang penuh kebahagiaan dan kerjasama, mempererat hubungan mereka di masa pensiun. Nah, setelah mengetahui manfaat dari hobi berkebun, kita akan bahas hal yang penting agar lancar dalam menikmati hobi ini. Tips berkebun bagi wanita usia 50-an. 1. Pilih tanaman yang sesuai. Pilih tanaman yang sesuai dengan iklim dan kondisi tanah di Indonesia. Ini adalah ide tanaman hias yang gampang perawatannya serta kelebihannya. Lidah mertua atau Sansevieria tahan terhadap kondisi minim cahaya dan penyiraman yang jarang, memiliki kemampuan menyaring udara dari polutan. Sirih gading atau Epipremnum aureum. Epipremnum aureum dapat tumbuh baik di dalam ruangan dengan cahaya minim, mudah diperbanyak dengan stek batang. Kaktus membutuhkan sedikit air dan tahan terhadap kondisi kering. Tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran yang menarik. Dapat tumbuh dalam kondisi cahaya rendah hingga sedang. Mudah diperbanyak dengan stek batang. Aglonema tahan terhadap cahaya rendah dan jarang disiram. Daun beraneka warna yang menarik. Spider plant, Chlorophytum comosum, tumbuh baik dalam kondisi cahaya rendah hingga sedang. Mudah diperbanyak dengan anakan yang muncul dari induk. Aloe vera membutuhkan sedikit air dan cahaya terang, dikenal dengan manfaat medisnya. Selanjutnya, sayuran yang gampang perawatannya di Indonesia. Kangkung, tumbuh cepat dan mudah dirawat, ditanam di tanah atau di air. Bayem, cepat tumbuh dan tidak membutuhkan banyak perawatan, dapat dipanen dalam waktu yang singkat. Sawi hijau, mudah tumbuh dan tahan terhadap berbagai kondisi cuaca, dapat dipanen dalam waktu sekitar 30-40 hari. Selada, tumbuh baik dalam kondisi sejuk, bisa ditanam dalam pot atau langsung di tanah. Kacang panjang, mudah tumbuh dan tidak membutuhkan perawatan intensif. Menghasilkan banyak polong dalam waktu singkat. Terong, tahan terhadap kondisi panas dan tidak terlalu membutuhkan banyak air. Mudah tumbuh di berbagai jenis tanah. Cabai rawit, mudah ditanam dan tahan terhadap berbagai kondisi cuaca. Bisa dipanen berkali-kali dalam satu musim. Tomat, tumbuh cepat dan bisa ditanam dalam pot atau langsung di tanah. Membutuhkan penyiraman yang cukup dan sinar matahari. Gunakan alat yang ergonomis. Pilih alat berkebun yang dirancang khusus untuk mengurangi tekanan pada tangan dan punggung. Alat-alat ergonomis ini akan memudahkan Anda berkebun tanpa rasa sakit atau cedera. Bila harus duduk, gunakan bangku kecil, jangan jongkok. Ini akan memudahkan Anda bila ingin berdiri lagi. Dan penting untuk diingat agar tidak langsung berdiri dari posisi duduk, karena bisa mengakibatkan keluhan rasa pusing, pandangan gelap, sampai dengan penurunan kesadaran pada saat berubah posisi dari duduk langsung berdiri. Biasanya kondisi ini terjadi apabila Anda punya tekanan darah rendah atau yang dikenal dengan hipotensi. Atau 2, mungkin Anda kurang istirahat. Atau 3, adanya penyakit lain yang menyertai seperti diabetes atau adanya kolesterol yang tinggi. Atau yang terakhir, keempat, kurangnya olahraga. Belajar dari ahli. Manfaatkan sumber daya yang tersedia. Di era digital ini, belajar berkebun telah menjadi lebih mudah dan lebih terjangkau. Sumber daya seperti video tutorial, blog, dan buku tentang berkebun menyediakan informasi yang sangat berharga bagi pemula hingga ahli. Video tutorial memungkinkan kita untuk melihat proses langkah demi langkah, memudahkan pemahaman teknik-teknik berkebun yang mungkin sulit dijelaskan hanya dengan teks. Blog tentang berkebun juga merupakan sumber informasi yang kaya. Banyak blogger berkebun berbagi pengalaman pribadi mereka. Ini memberikan wawasan praktis yang sering kali lebih relevan dan aplikatif dibandingkan teori semata. Buku tentang berkebun tidak kalah pentingnya.
Buku-buku ini biasanya ditulis oleh ahli yang memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman bertahun-tahun di bidang berkebun. Membaca buku memungkinkan kita untuk mempelajari dasar-dasar berkebun, seperti memahami kebutuhan nutrisi tanaman, jenis-jenis tanah, serta teknik-teknik bercocok tanam yang lebih rumit, seperti grafting atau aquaponics. Mengikuti workshop dan bergabung dengan komunitas berkebun. Selain sumber daya digital dan cetak, mengikuti workshop berkebun juga sangat bermanfaat. Workshop ini seringkali diselenggarakan oleh komunitas atau institusi yang memiliki fokus pada pendidikan, lingkungan, dan pertanian. Rutin merawat kebun. Konsistensi adalah kunci dalam berkebun. Buat jadwal rutin untuk menyiram, memberi pupuk, dan memeriksa kesehatan tanaman. Dengan perawatan yang tepat, kebun Anda akan tumbuh subur dan memberikan hasil yang luar biasa. Jaga kesehatan diri. Jangan lupa untuk melindungi diri saat berkebun. Gunakan topi, sarung tangan, dan pakaian pelindung untuk menghindari sengatan matahari dan gigitan serangga. Pastikan juga untuk tetap terhidrasi dengan minum air yang cukup. Just do it. Mulai saja dulu, tapi jangan terburu-buru memulainya dengan lahan yang luas. Mulailah dengan pot-pot kecil atau kebun mini di halaman belakang. Yang terpenting, nikmati setiap momen dalam proses berkebun. Berkebun tidak hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang pengalaman dan kepuasan yang didapat dari menyentuh tanah, menyaksikan pertumbuhan tanaman, dan merasakan koneksi dengan alam. Sampai jumpa.